Halo, selamat Selamat pagi, pagi Bu Yenti. semuanya. Kameranya belum kelihatan nih, Bu. Nah, ini dia Bu Yenti. Cantik banget Bu Yenti. Selamat pagi, Bu Yenti. Pagi Pak Fajar, pagi. Ya, terima kasih ya Bu Yenti sudah mau sharing pagi-pagi di Sabtu pagi. Semua semangat Ibu Yenti, juga dari Bu Yenti semangat supaya kita bisa belajar nih dari Bu Yenti. Baru dari 2018 ya Bu Yenti ya join. Ya, Udah Pak Fajar. promosi. Nah, silakan Bu Yenti, panggungnya saya serahkan ke Bu Yenti ya. Terima Thank you. kasih. Ya, selamat pagi teman-teman One Vision ya. Apa kabar semuanya? Tentunya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Luar Terima biasa. kasih. Yes. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih kepada Pak Paulus yang sudah undang saya di acara For Vision One Vision ya hari ini ya. Supaya saya bisa memberikan yang terbaik ya buat agensi ini ya Pak ya. Thank you untuk Pak Paulus ya yang sudah undang saya ya teman-teman ya. Nah teman-teman teman-teman semua boleh tulis dong di chat ya. Selamat pagi biar kita merasakan aura semangat pagi ini teman-teman ya. Semuanya semangat ya. Thank you teman-teman yang udah chat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, tak kenal maka tak sayang teman-teman ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Yenti ya, Yenti dari US Team Agency teman-teman ya. Nah, teman-teman hari ini saya mau berbagi sharing ya, mau sharing untuk One Vision teman-teman ya. Teman-teman saya boleh langsung share screen ya. Muncul ya Pak Fajar. Sudah Bu, sudah Bu. Saya langsung ya teman-teman ke materi ya. Nah, perkenalkan teman-teman, ini saya ya Yenti dan Lukandi. Lukandi ini suami saya teman-teman ya. Nah, thanks pada leader ya teman-teman ya. Saya mau sedikit cerita tentang background saya dan background suami saya ya teman-teman untuk kita bisa masuk ke materi dan bisa ada sesuatu yang bisa kita ambil dari topik hari ini teman-teman ya. Thanks leader. Teman-teman mungkin di sini leadernya yang mana ya? Bu Yanli ataukah Pak Sudin, teman-teman ya. Teman-teman, leader saya ini adalah Bu Yanli sekarang ya, teman-teman ya. Kenapa di sini juga ada thanks leadernya Pak Sudin, teman-teman. Awal tahun 2010 ya, kita sudah mengenal yang namanya bisnis prudential, teman-teman ya. Kita sudah mengenal bisnis prudential. Bisnis prudential itu kita kenal dari sosok seorang Pak Sudin ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal ya dengan Pak Sudin ya. Pak Sudin ini teman-teman adalah teman sekelas waktu saya SMA ya. Jadi kita sekelas teman-teman, satu sekolah yang sama, satu kelas yang sama ya. Dan kebetulan dia orang sekampung dengan suami saya ya. Nah, tahun 2010 kita sudah terjoin di bisnis prudential teman-teman ya. Nah, terus saya balik lagi di tahun 2018 teman-teman ya. Nanti saya akan cerita kenapa di tahun 2010 tahu-tahu bisa balik lagi di tahun 2018 ya. Nah, ini background suami saya teman-teman ya. Tahun 1998 ya, tahun 98 itu dia sudah merantau ke Jakarta ya, dan kerjanya sebagai sales spare part mobil ya, ikut omnya ya di daerah Cinere ya. Jadi sales, jadi keliling-keliling order spare part mobil. Tahun 2005 kita menikah ya, dan kita buka sendiri usaha spare part mobil kecil-kecilan di Cinere ya, sebelum join di Pro. Nah, tahun 2010 kita join di bisnis prudential ya. Suami saya yang menjalankan, saya hanya sebagai spos aja waktu itu, teman-teman, tidak menjalankannya ya. Tahun 2011, tahun 2010 itu kenapa bisa join di bisnis prudential? Suami saya ini kan teman akrabnya dengan kokonya Pak Sudin ya. Dengan kokonya Pak Sudin pada saat tahun 2010 terus terang toko kita itu agak goyang ya teman-teman ya, kurang begitu ramai. Sehingga suami saya pengen
selain kita ada toko, juga pengen cari bisnis sampingan lagi. Bisnis sampingan itu kita belum tahu ya, lagi mencari teman-teman, lagi mencari. Dan akhirnya tahun 2010 di bulan April itu ketemulah kokonya Pak Sudin di di Taman Palem ya, Mall Taman Palem. Nah, tahu-tahu datanglah seorang sosok Pak Sudin yang datang untuk BOP suami saya. Ya, dari tahun 2010 itu di BOP di bulan April, akhirnya setelah pulang dari BOP, suami saya itu nggak bisa tidur ya. Membayangkan bisnis Prudential ini bisnis yang sangat bagus ya, sampai saya dibangunin ya, udah pulangnya malam dibangunin ceritain tentang bisnis Prudential itu di April tahun 2010. Nah, akhirnya suami saya langsung ikut ke kantor ya, kalau tidak salah waktu itu Jumat ya, Sabtu itu langsung ikut ke kantor, dengan BOP di kantor teman-teman ya. Yang membuat suami saya waktu itu mau join bukan karena dia melihat income-nya ya, dia melihat perubahan seorang Pak Sudin. Pak Sudin yang tadinya orangnya pendiam, pemalu ya, dia kan pernah sekelas dengan saya, jadi saya tahulah dia orangnya gimana, dan suami saya juga tahu orangnya gimana ya, satu kampung ya. Dan akhirnya melihat perubahan Pak Sudin yang sangat luar biasa setelah dia join ya, waktu itu dia udah join 4 tahun di Prudential. Akhirnya suami saya memutuskan untuk ikut dia sebagai agent Prudential waktu itu ya. Terus capailah yang namanya Start Club Paris teman-teman ya. Join pertama itu capai Start Club Paris dan promosi UM ya. Promosi UM berbarengan dengan 1 UM ya. 1 UM ini adalah Bapak Chandra teman-teman ya. Bapak Chandra dan Bapak Chandra inilah teman-teman yang merekrut AOY kita ya, AOY Bapak Budi Suyanto ya. Bapak Budi Suyanto itu sebenarnya cucu kita ya di Prudential kalau dulu kita tetap stay di bisnis Prudential ya. Terus tahun 2012 promosi senior unit manager. Pada waktu promosi senior unit manager, suami saya juga mempromosikan 1 SUM, yaitu Bapak Chandra yang merekrut Pak Budi ya, dan 2 UM ya, 2 UM yang salah satunya capai Start Club yaitu Ibu Yanli ya. Jadi UM itu yang suami saya promosiin itu adalah kakak ipar dia dan adik saya Yanli ya, yang tadi leader saya Bu Yanli. Nah, itu sekilas tentang waktu suami saya join di Prudential. Nah, teman-teman, tahun 2013 ya, tahun 2013 terjadilah yang namanya gagal promosi agency manager waktu itu teman-teman ya, karena emang waktu itu sudah tidak begitu fokus ya, karena apa teman-teman ya, dulu kita tidak sadar bahwa bisnis Prudential ini adalah bisnis yang sangat besar, yang wajib, yang patut kita perjuangkan di situasi kondisi apapun teman-teman ya. Pada tahun 2013 suami saya diajak sama temannya ya, untuk bisnis tambang pasir ya. Yang waktu itu kita pikir itu adalah bisnis teman-teman. Sebenarnya itu bukan bisnis, itu hanya suatu pekerjaan ya. Suami saya waktu itu tergiur ya, dan tidak enak menolaknya. Kenapa? Karena pada tahun 2010 suami saya join sebagai agent. Orang ini banyak mereferensiin nasabah buat suami saya ya. Boleh dikatakan omset Start Club itu adalah referensi dari Bos Tima ini teman-teman ya. Bos Tima waktu jadi agent suami saya sering banget prospek ke Bangka teman-teman. Sering banget prospek ke Bangka dan direferensiin sama bos ini ya. Nah, singkat cerita 2013 suami saya diajak untuk kerja tambang pasir ya di Subang, Indramayu ya waktu itu. Nah, dari bisnis tambang pasir itu teman-teman dikatakan untungnya sangat banyak ya, menggiurkan ya. Akhirnya suami saya ikut dan dijanjiin waktu itu satu mobil pasir ya yang terjual itu suami saya dapat komisi 100.000 ya, 100.000, dan secara hitung-hitung bisa untung sekitar 90 mobil ya, 90 truk pasirnya itu teman-teman ya. Nah, akhirnya suami saya hitung-hitung ya, sebulan itu kurang lebih kita bisa dapat income 90 juta ya. Akhirnya join yang pada waktu itu teman-teman
Di posisi SUM, suami saya itu punya penghasilan sekitar 20-an juta ya, belum sampai 30 juta ya. Terus terang karena dulu kan operating kita kan masih kecil ya, teman-teman ya. Nah, hampir 20-an nggak sampai 30 juta dan tergiur dengan income 90 juta pada waktu itu, teman-teman ya. Dan akhirnya ikutlah ke Subang sana ya untuk kerja tambang pasir ya. Dari tambang pasir itu, teman-teman, tidak menghasilkan apapun, teman-teman. Tidak menghasilkan uang, hanya buang waktu dan tenaga sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, teman-teman ya. Kenapa? Karena pada waktu itu, teman-teman, tambang pasirnya harganya tidak masuk karena bukanya itu jauh dari tol dan dekat tol itu ada orang yang buka. Jadi harga yang sama pasti orang belinya di yang dekat tol ya, teman-teman. Sekali turun tol itu sudah ada tambang pasir. Jadi mereka kalah di situ, akhirnya rugi bermiliar-miliar ya. Uang yang rugi itu bukan uang suami saya ya, tapi bos Tima itu. Tapi suami saya katakan sudah sangat rugi banyak waktu ya, waktu dan tenaga di situ, teman-teman. Nah, itu sekilas tentang tentang suami saya ya. Nah, saya coba cerita sedikit background saya, boleh ya teman-teman ya. Nah, tahun 2003 itu saya lulus sekolah ya. Merantaulah ke Jakarta ya. Sekolahnya hanya tamatan SMA ya. Tamatan SMA, habis itu sudah tidak kuliah, merantau ke Jakarta dan jadi karyawan toko spare part mobil di Cinere, ikut dengan om suami saya ya. Jadi kita dulu kerjanya bareng ya. Suami saya sales, saya di toko, jaga toko ya, sebelum kita membuka toko sendiri ya. Tahun 2005 teman-teman ya, saya sudah menikah ya, merintis toko bersama dengan suami ya. Setelah 2010 suami saya menjalani Prudential ya, dia langsung full time teman-teman pada waktu itu ya. Dan semua barang yang di toko saya itu teman-teman, waktu itu kebetulan om saya yang di Lampung mau buka toko spare part. Akhirnya barang-barang itu kita jual ke dia dan kita memberanikan diri untuk full time di Prudential tahun 2010 ya. Pada waktu suami saya full time di Prudential, teman-teman, dan kita sudah tidak punya toko lagi ya, otomatis saya benar-benar menjadi ibu rumah tangga waktu itu ya, menjadi ibu rumah tangga yang tidak buat itu. Oh, Buat Nani. jaga anak ya. Buat Ada suara bocor ya teman-teman. Nah, dari tahun 2015 teman-teman bisa lihat sampai tahun 2018 itu saya usaha makanan ya. Usaha makanan apa teman-teman ya? Pertama-tama teman-teman, saya yang namanya ibu rumah tangga ya, iseng-iseng ya, di sore hari itu bikin makanan. Saya bikin tuh yang namanya boluki ya, boleh dikatakan bolu macan ya. Saya bikin bolu ya, terus adik ipar saya bilang, "Ceh, boleh ya saya coba pasarin bolu ceceh ya." Saya taruh di IG, di Facebook atau di status WA ya, siapa tahu ada yang mau pesen ya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, taruh aja teman-teman. Akhirnya setelah dia taruh di status WA ya, dia jual online, akhirnya laku banget teman-teman ya. Nah dari situ teman-teman, yang namanya ibu rumah tangga yang tadinya tidak bisa berpenghasilan, yang harapin suami, tiba-tiba saya bisa mencari uang ya lewat usaha makanan. Nah datanglah teman suami saya ya, bilang, istri kamu bikin bolu ya, bolu kan manis, orang nggak bisa setiap hari makan bolu ya, karena bolu itu manis ya, orang kadang ada yang nggak suka manis ya. Dan akhirnya dia bilang, coba bikin empek-empek, kita orang Bangka kan doyan banget empek-empek ya, empek-empek Bangka. Nah setelah saya bikin empek-empek itu teman-teman, itu laku banget ya, laku banget. Saya nggak jual, cuma nitip orang jual ya. Kebetulan saya kan tinggal di Poris. Di Poris itu kan banyak sekali makanan Bangka, banyak sekali orang Bangka ya. Saya jual saya nitipnya ke pasar, ke tukang-tukang kue yang ada di Poris ya teman-teman ya. Itu tahun 2015 sampai 2018. Nah, teman-teman, kenapa saya bisa join lagi ke Prudential? Padahal saya sering diajakin sama adik saya Yanli ya, leader saya banyak sekali alasannya. Saya bilang anak masih kecil ya, ini itu
akhirnya saya tidak mau teman-teman, dengan sombong tidak mau ya. Saya hanya memilih lebih baik saya usaha makanan, saya masih bisa sama anak saya tiap hari di rumah ya, yang tidak mengganggu anak saya dengan saya gitu ya teman-teman ya. Nah, singkat cerita di bulan Agustus ya kalau nggak salah teman-teman ya, Juli Agustus, si Yali itu minta ke saya, Ceh, ada nggak teman Cece ya yang mau kerja, yang anaknya semangat ya, yang anaknya semangat mau kerja, Cici referensiin saya dong jadi agent ya. Saya itu langsung referensiin anak teman saya ya. Anak teman saya ini adalah orang yang saya titipin empek-empek. Dia punya 2 anak, saya hanya pilih 1 buat adik saya ya. Yang saya lihat dia lebih mau kerja ya. Namanya Hartanto ya. Namanya Hartanto. Saya referensiin ke Yandi. Saya bilang coba kamu ajak dia ya. Teman-teman, tiba-tiba saya sudah referensinya nih. Dan tergerak hati saya. Saya pikir, kenapa saya mau dia sukses di bisnis Prudential? Kenapa saya nggak cobain sendiri? Ya, kenapa saya nggak cobain sendiri? Akhirnya saya suruh Yanli. Cai, ya kan panggilannya Li Cai. Saya bilang, kamu tolong dong urus ke agentan saya lagi ya. Saya mau aktif, mau jadi agent lagi. Saya bilang, teman-teman, itu kan udah boleh dikatakan akhir tahun ya, teman-teman ya. Udah masuk Q3, adik saya langsung tanya ke saya gini, Cek, selama ini saya ngajak Cece nggak mau. Kenapa tiba-tiba Cece bisa mau join lagi ya? Cece main-main atau lihat Hartanto join, Cece mau join atau emang Cece benar-benar niat mau join ya teman-teman? Saya nggak tahu teman-teman ya, tiba-tiba bisa mau kepikiran begitu dan mau join. Saya bilang, saya mau join, bagaimanapun caranya, lu harus bikin saya jadi agent lagi dan bikin saya promosi. Saya bilang kan, kalau Cece hanya mau hanya mau ikut-ikutan, mendingan nggak usah ya kata adik saya, itu hanya membuang-buang waktu saya aja nantinya. Saya bilang enggak, saya nggak main-main, saya mau join, saya bilang teman-teman ya. Akhirnya teman-teman di tahun 2014 itu saya baru bisa mulai submit jualan itu di tanggal 4 September teman-teman ya. Saya masih ingat banget ya, pada tanggal 4 September itu kita ada pemunculan ya produk baru dari Prudential yaitu PGB PSGB ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini masih ingat ya. Nah, dan pada waktu itu saya submit banyak teman-teman ya. Saya sudah kumpulin cash dan saya submit banyak teman-teman ya. Pada waktu itu teman-teman tahu ada pemunculan produk ya, produk baru ya, siapa yang submit terbanyak ya, dan diundi ya. Puji Tuhan waktu itu saya dapat 1 TV ya teman-teman ya, karena submit banyak terundi ya, hoki juga ya, dapat 1 TV teman-teman waktu itu. Nah, itu singkat cerita saya kembali dan menjalankan bisnis Prudential teman-teman ya. Nah, itu sedikit background saya dan suami saya. Nah, teman-teman ya, saya berharap teman-teman di sini jangan pernah bunuh mimpi teman-teman, karena mimpi itu tidak akan pernah mati ya. Dia akan hidup di tengah kita dengan penyesalan ya. Nah, contoh kalimat ini teman-teman ya. Teman-teman yang di sini sudah punya mimpi, misalnya mau promosi ya, mau promosi AAD, mau promosi AD. Jangan pernah bunuh mimpi itu teman-teman ya. Harus tetap berjuang ya, karena mimpi itu tidak akan pernah mati teman-teman. Dia akan hidup ya dengan penyesalan teman-teman ya. Nah, keinginan kita untuk sukses harus lebih besar daripada kita takut gagal ya. Tidak usah takut gagal teman-teman. Yang penting selalu berjuang, selalu fokus pada goalnya teman-teman ya. Nah, promosi dan prestasi teman-teman ya, promosi dan prestasi tahun 2021 ya teman-teman ya, semuanya harus promosi ya, bahkan harus bisa berprestasi. Kenapa teman-teman? Kalau kita promosi dan prestasi, kita mau rekrut orang pun gampang teman-teman ya, kita bisa mencontohkan diri kita ya. Jadi promosi dan prestasi itu sudah wajib, sudah tidak boleh dinego lagi ya teman-teman ya. 70% agent tidak promosi karena merasa takut dulu ya. Banyak sekali kita melihat agent ya yang pesimis, apalagi sebentar lagi udah masuk bulan ber. Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya teman-teman ya. Banyak sekali agent yang bertanya, saya bisa nggak? Saya bisa nggak? Sebenarnya kalau teman-teman yakin bisa, itu pasti akan bisa ya. Seperti saya ya, saya 4 September.
Waktu itu saya promosi, bukan hanya promosi ya. Saya promosi dan juga mempromosikan satu teman saya ya. Jadi promosi dan mempromosikan teman-teman. Jadi jangan merasa takut dulu. Harus selalu positif, berpikir positif, optimis, teman-teman pasti meraihnya ya. Nah, kapan teman-teman akan menjadi seorang AAD atau AD ya teman-teman? Saat inilah teman-teman ya, we do have merasa memiliki dulu, maka teman-teman akan mencapainya ya. Saya tahun kemarin ya teman-teman ya, pada waktu promosi agency director itu teman-teman, itu hanya butuh waktu 7 bulan ya. Juli itu saya sudah capai agency director dengan omset 1,2 M ya, padahal promosi tahun kemarin itu pada bulan September kan diturunin ya, jadi 900 ya. Sebelum di pengumuman penurunan target, saya sudah mencapainya teman-teman. Itu capai 1,2 M lebih, itu di bulan Juli teman-teman ya. Nah, sebenarnya promosi itu sangat gampang teman-teman ya. 78% agent tidak menghargai waktu. Nah, banyak sekali orang tidak menghargai waktu ya teman-teman ya. Bisa dikatakan sebagian besar agent. Kenapa teman-teman? Karena kadang waktu satu hari dibiarkan berlalu begitu aja. Kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan bisnis kita di bisnis Prudential, teman-teman ya. Jadi harus selalu terukur, teman-teman. Apa sih yang saya lakukan hari ini buat perkembangan bisnis saya di Prudential ya? Apakah hari ini saya sudah prospek, saya sudah rekrut ya? Apakah saya hari ini sudah meeting dengan tim saya untuk bahas pertumbuhan ya? Jadi setiap hari teman-teman kita harus fokus pada bahas pertumbuhan, maka kita akan bertumbuh ya. Ya, potensi bisnis besar ya, jalankan dengan serius. Teman-teman, bisnis Prudential adalah bisnis yang sangat-sangat besar, teman-teman ya. Kenapa dulu kita sampai berhenti ya? Dulu kita tidak pernah tahu ya kalau bisnis Prudential ini bisnis yang sangat besar ya. Jadi ketemu kendala, ketemu cobaan ya. Kita sudah tergiur dengan pekerjaan lain ya, akhirnya kita meninggalkan bisnis Prudential karena belum paham betul teman-teman ya. Dan saya berharap teman-teman di sini walaupun ketemu kendala apapun ya, tetap stay di bisnis Prudential ya. Siapa yang setia akan mendapatkan hasilnya ya. Nah teman-teman ya, PPKM ya, banyak tim tidak bertumbuh dan banyak juga tim yang bertumbuh ya. PPKM ya, jangan jadikan itu sebagai alasan buat kita ya. Ada pandemi COVID ya, jangan jadikan itu alasan teman-teman, karena bisnis kita itu bisa dijalankan dengan online ya. Kita bisa rekrut dengan online ya. Kita bisa prospek dengan online ya, teman-teman ya. Prospek dengan online gimana caranya? Kita bisa video call dengan nasabah, kita bisa buka Zoom dengan nasabah ya, sehingga bisa terjadi closing ya. Monitoring agent bisa dengan online teman-teman, meeting bisa dengan online ya. Kayak hari ini teman-teman ya, saya sharing ya dengan teman-teman ya, kita bisa dengan cara Zoom ya, dengan online ya. Nah, urus klaim bisa online ya. Bisnis Pro semua bisa dijalankan dengan online. Jadi kurang apa lagi ya? Tidak ada kurang apa-apa lagi teman-teman ya. Teman-teman, jika yang sering ikut acara pusat ya, saya masih ingat ya, waktu awal corona teman-teman, kita nggak bisa kemana-mana. Awal-awal pusing nggak teman-teman? Takut nggak teman-teman? Pasti semua orang merasakannya teman-teman, karena kita belum terbiasa ya. Orang-orang di luar sana ya, biasanya sebelum corona pasti ya, mereka tidak puas tidak ketemu agent. Enak aja kamu prospekin saya, kamu tidak ketemu dengan saya. Sini dulu, datang dulu, prospekin saya, jelasin dulu teman-teman ya. Karena pandemi ada COVID begini, semua orang mengerti. Kita nggak berani ketemu orang. Orang ada yang nggak berani ketemu kita ya. Jadi sekarang orang sudah sangat mengerti teman-teman ya. Jadi closing itu bisa terjadi hanya dengan online ya. Masih ingat kata Bu Waiwan ya teman-teman ya. Satu handphone di genggaman kita teman-teman ya, apapun bisa kita lakukan ya, yang penting kita mau ya. Masih ada alasan kita untuk tidak bergerak teman-teman ya? Tentunya tidak ada ya teman-teman ya, kecuali kalau kita malas gerak teman-teman ya, malas gerak ya. Tuh, masih belum
mau action besar-besaran teman-teman ya. Kalau kita belum mau action besar-besaran teman-teman, itu kesalahan di kita ya, bukan kesalahan karena COVID-19 pandemi teman-teman ya. Nah, mau hasil tapi no action itu sama aja seperti kita mimpi di siang bolong teman-teman. Kita tidak akan mendapatkan hasil tanpa action teman-teman ya. Nah, syarat untuk promosi ya teman-teman, apa sih syarat untuk promosi teman-teman? Tentunya kita harus mempunyai omset ya, tentunya kita juga harus merekrut teman-teman ya. Kita harus punya omset, kita harus merekrut teman-teman ya. Nah, kerugian tidak promosi. Nah, teman-teman, pada waktu tahun 2018 ya. Pada waktu tahun 2018 saya masih jadi agent. Di bulan November ya, awal November Pak Sudin menjelaskan ke kita, kerugian tidak promosi 3 miliar waktu itu ya. Saya juga nggak tahu bagaimana cara hitungnya teman-teman ya. Kerugian tidak promosi 3 miliar ya. Saya waktu itu ingat ya teman-teman ya. Saya nggak tahu hitung-hitungannya bagaimana. Saya hanya ingat 3 miliar ya. Waduh, dalam hati saya nggak bisa nih nggak promosi ya. Karena kalau saya nggak promosi, saya akan rugi besar nih teman-teman ya. Saya akan rugi besar ya. Saya ngotot, saya harus promosi waktu itu teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, komisi dan off-roading yang sangat berbeda teman-teman kalau kita promosi dan tidak promosi ya. Teman-teman kalau yang dari agent, kalau teman-teman promosi ke AAD, maka teman-teman akan mendapatkan off-roading. Besarnya off-roading berapa? 45% dari income agent kita ya, tanpa mengurangi income agent kita. Dan teman-teman yang AAD ya, teman-teman akan dapat off-roading 70% ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu ya, di sini kita hanya mereview lagi ya untuk mengingatkan kita kembali ya teman-teman ya, supaya mata kita, oh melek nih, saya kalau promosi dapatnya segini loh, kalau saya tidak promosi dapatnya segini loh ya. Nah, maka teman-teman akan paham ya perbedaan income yang kita terima teman-teman ya. Nah, terus Anda bangun bisnis, bukan jadi agen asuransi teman-teman ya. Kita di sini berbisnis teman-teman ya. Berbisnis, kita bukan hanya jadi agen asuransi. Kalau jadi agen asuransi, tiap hari harus mengetuk pintu orang, prospek, closing, baru ada income. Tapi teman-teman, kita di sini bukan mau menjadi penjual ya, kita mau menjalankan bisnisnya. Di mana bisnis itu tentunya harus punya jaringan ya teman-teman ya. Nah, rugi ribuan persen teman-teman kalau teman-teman tidak promosi ya, rugi ribuan persen. Terus tinggal kelas 1 tahun maka akan rugi besar ya teman-teman. Usahakan ya, kita semua harus ngotot promosi. Promosi tidak terjadi begitu aja teman-teman ya. Tidak boleh dibiarkan mengalir. Oh, saya prospek aja lah ya. Tugas agent kan hanya selling rekrut. Ya udah, saya selling, saya rekrut ya. Kalau promosi ya syukur. Kalau nggak promosi, nggak capai targetnya, ya nggak apa-apa. Itu nggak boleh teman-teman. Promosi bisa terjadi itu karena dibuat menjadi promosi ya, dibuat menjadi promosi ya. Jadi promosi itu kita tidak boleh membiarkan dia mengalir begitu saja teman-teman. Saya selalu bercerita kepada tim saya, kalau kalian promosi, kalian harus mempunyai strategi ya. Tidak hanya rekrut prospek akan terjadi promosi, tidak ya. Jadi promosi itu benar-benar harus dibuat menjadi terjadi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita promosi teman-teman, jalan-jalan akan lebih gampang ya. Jalan-jalan akan lebih gampang teman-teman ya. Terus terang teman-teman, tahun kemarin saya kan capai double startup leader ya. Nah, untuk produser saya belum capai teman-teman ya. Saya dapat jalan-jalannya dari tim teman-teman waktu itu ya. Dengan tutup omset 2,4 M lebih ya, hampir 2,5 itu dapat bonansa ya teman-teman ya waktu itu. Jadi cukup untuk saya pakai untuk jalan-jalan ya, 2 tiket ya ke London waktu itu, double startup leader. Nah, dengan kita promosi teman-teman, kita bisa dapat jalan-jalan dengan lebih gampang juga. Jadi banyak banget keuntungannya kita promosi ya dibandingkan dengan kita tidak promosi ya. Kalau kita tidak promosi, kerugian apa lagi teman-teman? Waktu akan diulang dari nol. Kita udah rugi waktu setahun teman-teman ya. Kita udah rugi waktu setahun teman-teman ya. AAD adalah leader teman-teman. Awal bisnis teman-teman dimulai ya.
Kenapa kita harus jadi leader ya, yang dari agent? Kenapa harus jadi leader ya? Kenapa harus promosi? Teman-teman percayalah, dengan promosi teman-teman pasti akan merasa lebih pede ya, pasti akan lebih pede, lebih semangat ya. Wadah lebih besar, teman-teman. Sangat kita ini ya, kita sadari teman-teman ya, pada waktu agent, wadah kita tentunya wadah agent ya. Kalau kita sudah AAD, wadah kita AAD. Kalau kita sudah agency director AD, wadah kita pun AD, teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau kita sudah promosi, wadah kita itu udah lebih besar ya. Dengan wadah yang lebih besar ya, pas tentunya kita mempunyai sumber income yang lebih banyak juga ya. Kalau kita sebagai agent hanya dari penjualan kita aja, kita mendapatkan komisi. Jadi keran komisinya itu lebih sedikit. Kalau kita sudah promosi AAD, keran komisinya kita bertambah lagi teman-teman ya, bertambah satu lagi. Apalagi AD teman-teman ya, banyak sekali ya income ya teman-teman ya. Terus teman-teman ini dari pribadi, anak, cucu, cicit dan cocok teman-teman. Teman-teman agent hari ini ya, teman-teman agent ya, yang hari ini masih agent ya, promosilah teman-teman karena teman-teman akan mendapatkan 45% dari komisi anak, cucu, cicit dan cocok teman-teman ya. Teman-teman misalnya punya 5 agent ya. 5 agent ini punya income 10 juta aja, total 50 juta. 50 juta teman-teman dapat 45%-nya, teman-teman, sekitar 20-an juta ya. Kalau teman-teman tidak promosi kan tidak dapat ya. Why rekrut teman-teman ya? Kenapa kita harus rekrut teman-teman di kantor kita di US Team? Terus terang ya, memang sangat diteriakkan buat rekrut. Kenapa? Karena dengan rekrut ini adalah nyawa kita di bisnis prudential, teman-teman ya. Kita akan mempunyai tim yang sangat besar ya. Nah, dengan rekrut kita mudah capai promosi ya. Sarana perkembangan bisnis dan percepatan bisnis, teman-teman ya. Kita mempunyai passive income, teman-teman ya. Saya buka semuanya, teman-teman ya. Sukses bersama ya. Kita lihat sukses bersama, buka lapangan pekerjaan ya buat banyak orang dan juga bisa membantu agent kita ya. Sarana mempermudah mencapai target, teman-teman ya. Nah, ini bisnis asuransi ya, beda dengan agent asuransi, teman-teman ya. Mengembangkan market, membangun tim atau jaringan, jalan-jalan bersama menuju puncak kesinambungan bisnis, teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, kalau kita hanya selling itu bagaikan penambahan. Kalau rekrut bagaikan perkalian. Jadi perbedaannya itu sangat-sangat jauh ya. Teman-teman harus semangat untuk rekrut, buka hati untuk rekrut ya. Mau urus orang, mau ngurus tim, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini adalah foto kita 5 bersaudara, teman-teman ya. Saya anak pertama ya, teman-teman. Ini Yenvi, adik saya, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Teman-teman, ini Bu Yanli mungkin pernah speaker nggak di ini ya, di One Vision, teman-teman ya. Nah, yang pertama join sebenarnya dulu kan saya ya, dan suami. Akhirnya kita berhenti. Akhirnya Yanli ini, teman-teman ya, saya ikut Yanli lagi ya, saya di bawah Yanli, dan Yenvi ini di bawah saya, teman-teman ya. Yandi di bawah Yanli, teman-teman. Jadi kita 5 bersaudara ini sudah terjoin di bisnis prudential, dan puji Tuhan ya, dan puji Tuhan hari ini yang sudah capai agency director saya, Yanli, dan Yenwi yang bontot ya, teman-teman ya. Dan Yandi dan Yenvi, teman-teman, ini adalah adik kami yang baru join ya, yang baru join hari ini. Dulu teman-teman, mereka juga pernah menjadi agent ya. Juga pernah menjadi agent dan akhirnya comeback lagi ke bisnis prudential di tahun 2021 ya. Di tahun 2021 saya sedikit cerita background tentang adik saya yang Yenvi ya, teman-teman ya. Yenvi ini sejak saya join jadi agent 2018, saya sudah merekrut dia ya, berbagai alasan dia tidak mau ikut ya. Akhirnya teman-teman, yang membuat dia mau ikut adalah teman-teman ya, background dia kan ibu rumah tangga, suami dia adalah pengusaha spare part mobil ya, boleh dikatakan lumayan ya teman-teman ya. Nah, akhirnya pada saat dia ulang tahun teman-teman ya,
pada saat dia ulang tahun ya, pada waktu itu UST mengadakan Grand BOP online ya. Nah, adik saya Yanli ini bantu saya untuk rekrut INV. Dia bilang, "Ceh, yuk join di bisnis prudensial." Dia selalu menolak teman-teman dengan berbagai alasan ya. Akhirnya kita ceritalah ke suami Yanvi tentang bisnis prudensial ya. Yang dicerita sama Yanli yang membuat dia melirik adalah 6 generasi teman-teman ya. 6 generasi yang membuat dia melirik, akhirnya dia mau join di bisnis prudensial ya. Kita sadarkan bahwa bisnis prudensial ini bisnis yang bisa diwariskan. Akhirnya dia mau ikut teman-teman dengan kita ya. Nah, terus teman-teman, nah ini adik saya Yandi ya. Kita sudah mempromosiin mereka teman-teman di pertengahan tahun teman-teman ya. Jadi di pertengahan tahun ini saya sudah cetak leader 2 teman-teman ya di bulan Juni kemarin ya. Yenvi dan ada satu lagi ya, nanti saya ceritakan teman-teman. Dan Yanli sudah mencetak leader Yandi teman-teman. Yenvi ini join di akhir Februari teman-teman. Di akhir Februari teman-teman ya. Waktu itu kita sangat mensupport dia untuk promosi ya teman-teman. Makanya saya bilang promosi itu terjadi, itu dibuat sampai terjadi teman-teman ya, dibuat sampai terjadi dengan action kita ya. CNV waktu join jadi agent dia masih ragu ya teman-teman. Bentar ya. Dia masih ragu teman-teman, apakah saya bisa ya tutup sampai Desember itu 300 juta. Ya, kita bilang kamu percaya, apa yang kamu percaya itu akan terjadi ya. Akhirnya dia bisa menyelesaikan AAD dia dalam waktu 1 bulan ya. Dia join di bulan Februari akhir, di bulan Maret itu dia secara rekrut, secara persistensi, secara omset dia sudah mencapai Associate Agency Director ya atau AAD teman-teman ya, dengan tutup omset 1,4 miliar hanya dalam waktu beberapa bulan teman-teman ya. Nah, dia juga promosi dan mempromosikan waktu itu teman-teman ya. Sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan bisnis prudensial ya. Nah, ini cerita saya bilang prospek bisa dengan online, rekrut juga bisa dengan online, teman-teman. Nah, ini bagaimana ceritanya, teman-teman ya. Tadi saya juga dengar ya ada testimoni ya yang mengatakan kita harus tetap semangat untuk menceritakan kebaikan asuransi ya kepada orang-orang di sekitar kita ya. Apalagi kemarin terjadi klaim ya 500 jutaan ya kata tadi Ibu siapa ya. Nah, teman-teman, tahun 2018 ya, saya mulai ketemu dengan mertuanya Michael. Nah, teman-teman, tahun 2019, teman-teman, ya, 2 agent inilah, teman-teman, ya, yang berkontribusi banyak sehingga bisa mengantarkan saya menjadi top AD nomor 1 di US Team dengan tutup omset hampir 2,5 miliar, teman-teman, ya. Ini adalah Bapak Michael, ya. Saya kenal dengan mertua dia. Mertua dia adalah tetangga saya di Poris, ya. Paling jarak rumah saya ke rumah mertua dia sekitar 300 meter, ya. Tahun 2018 saya pertama kali jadi agent. Saya jual UPE ke mertua dia, teman-teman ya. Saya jual UPE ke mertua dia tahun 2019. Tepatnya di September saya jual PPH Plus ke mertua dia ya. Pada tahun 2020 sebelum pandemi ya, sebelum pandemi Februari saya ke rumah mertua dia untuk menawarkan yang namanya Prutop ya. Prutop kan bisa sampai umur 65, mertua dia sudah umur 63 ya. Saya nggak mungkin cerita Prucinta lagi ya. Saya cerita Prutop buat mertuanya Michael. Mertuanya Michael bilang apa ya, namanya Enci-enci ya, AI udah umur 60-an ya kan, perhitungannya sangat luar biasa teman-teman. Saya tawarin dia Prutop, dia tidak mau ambil dengan saya. Tapi teman-teman, dia mereferensiin anaknya untuk menjadi agent saya, teman-teman. Padahal saya tidak kenal dengan anaknya, saya tidak pernah lihat anaknya, teman-teman. Saya hanya kenal orang tuanya aja, si Ii sama si omnya. Ini kan. Nah, akhirnya tahun 2019 ini, teman-teman, tahun 2020 di awal Februari saya mengajak istri Michael ya. Istri Michael ini menjadi agent saya, teman-teman ya. Dia tidak begitu jalan, dia tidak begitu aktif, teman-teman, hanya daftar sebagai agent ya. Di US Team kita ada yang namanya kelas Elite Force. Pada waktu kelas Elite Force ini, teman-teman, saya tanya ke istrinya mau pakai baju ukuran apa. Akhirnya, teman-teman, si Michael ini yang menjawab.
ya yang menjawab dari belakang ya. Saya bilang itu suami kamu ya, Cici boleh ya ngobrol dengan suami kamu. Langsung teman-teman dia memberikan teleponnya kepada suaminya dan kita ngobrol ya. Obrolan pertama itu terjadi teman-teman ya. Selama berapa lama teman-teman boleh dikatakan ya. Kita tidak saling kenal tapi nggak tahu ya, langsung merasa nyaman dari obrolan itu. Langsung teman-teman saya ngomong dengan dia itu 2 jam dan dia terjoin di bisnis Prudential ya. Teman-teman di sini ya mungkin ada yang merasa tidak pede ya untuk menjadi agent, untuk menjelaskan bisnis, menjelaskan produk-produk Prudential kepada calon nasabah kita ya. Pada saat saya ngobrol dengan Michael, dia bilang apa? Dia pengusaha teman-teman, punya pabrik sepatu, tokonya boleh dikatakan terame ya di LTC Glodok. Dia buka toko safety ya teman-teman ya, buka toko safety di LTC Glodok ya. Sedikit cerita tentang dia bilang, Ceh, saya nggak pede, saya malu Ceh jadi agent Ceh. Apalagi kalau saya ditolak, aduh saya bisa malu banget Ceh. Secara dia pengusaha ditolak orang ya, mungkin dia malu ya. Saya bilang kamu nggak perlu malu ya. Kenapa saya bilang gitu? Kamu datang sebagai seorang konsultan keuangan, sebagai seorang agent Prudential, tidak perlu malu, tidak perlu teman-teman ragu. Kenapa teman-teman? Karena kita sebagai agent ini datang untuk membawakan pertolongan kepada agent, kepada nasabah-nasabah kita ya. Saya waktu itu bilang ke dia, coba kamu bayangin ya, kamu punya uang 2 miliar, kamu datang untuk menawarkan kepada orang ya, kamu pasti akan merasa pede dong, daripada kamu datang-datang kucuk-kucuk minta orang pinjamin kamu 2 miliar. Dia bilang, iya Ceh, kalau kita datang bawa 2 miliar kan pede banget ya, kita menawarkan pinjaman. Nah, sama seperti kamu ya, sama seperti kamu sekarang jadi agent. Kamu datang ke orang, berarti kamu kan datang untuk menawarkan bantuan ya. Kalau orang itu nggak mau dibantu, ya bukan salah kamu, ya udah tinggal cari lagi yang lain yang mau dibantu ya. Teman-teman, pada tahun 2019 teman-teman ya, saya sangat bersyukur teman-teman ya, saya mampu meyakinkan mertuanya Michael ini untuk ambil PPH Plus ya. 2 hari yang lalu saya bantu mertua dia ya klaim pasang ring jantung teman-teman ya, seharga 230 jutaan ya. Dan itu semua full dibayarkan sesuai tagihan. Nasabah hanya bayar 16.000 itu buat kaset VCD-nya ya katanya ya. Nah, teman-teman bayangin kalau waktu itu saya tidak tawarkan dia PPH Plus ya, walaupun mampu membayar teman-teman pasti akan mengganggu cash flow keuangan keluarga mereka teman-teman ya. 230 juta itu pasang 3 biji ring jantung di rumah sakit Medistra teman-teman ya, di tanggal 26 kemarin teman-teman ya. Nah, teman-teman sebagai agent ya nggak perlu malu teman-teman ya, pede saja menawarkan produk yang sangat bagus untuk orang-orang di sekitar kita teman-teman, orang-orang yang kita kenal atau yang baru kita kenal ya teman-teman ya. Nah, tahun kemarin teman-teman di pandemi teman-teman saya bisa promosi 2 AAD teman-teman ya, Michael dan Gerald ya. Nah, Gerald ini siapa teman-teman? Tadinya dia adalah nasabah Michael ya. Kenapa dia bisa terjoin di bisnis Prudential ya? Pada waktu kita training, kita setiap hari Kamis itu ada training mingguan. Dia bilang apa? Ceh, boleh nggak Gerald ikut training PPH Plus kita? Saya langsung menjawab dia gini teman-teman ya. Kita sebagai leader, sebagai agent harus pinter melihat peluang ya. Saya bilang, kamu rekrut aja dia jadi agent. Kok dia nasabah mau ikut training PPH Plus? Itu kan training buat kita agent ya. Setelah saya suruh gitu, yang namanya Michael ya, agent baru ya, follow leader, saya suruh apa? Saya suruh dia A, dia A, langsung dia rekrut dia ya. Dan si gendut Gerald ini juga langsung mau join teman-teman. Nah, ini pertemuan saya dengan mereka itu pertama kali ya, pertama kali di Swiss Hotel di PIK itu pertama kali ketemu dengan Gerald dan Michael. Ini di bulan Agustus ya. Michael joinnya di akhir Februari awal Maret. Si gendut ini di Juni ya teman-teman ya. Jadi pertemuan saya dengan mereka ini, mereka itu sudah capai omset yang sangat luar biasa ya. Michael sudah double Star Club waktu itu dan si Gerald sudah Star Club agent teman-teman ya. Dan tahun ini mereka sudah pasti akan promosi AAD, sudah akan pasti promosi agency director karena omset mereka juga udah hampir cukup ya teman-teman ya. Nah,
Ini tahun 2020, teman-teman. Di masa pandemi bisa cetak leader juga, teman-teman ya. Yang penting kita mau, kita tahu diri kita siapa, kita tahu apa mau kita, teman-teman ya. Yang penting teman-teman harus ngotot ya. Nah, ini pertemuan kedua kita, teman-teman ya. Pertemuan kedua. Nah, teman-teman, di tahun 2021 ini, teman-teman ya. Awal tahun ya, saya merekrut INV dan secara tidak sengaja, teman-teman, kita ketemu dengan Ibu Cincing ya, kita biasa panggil dia Ibu Negara ya, seorang pengusaha tinggal di Danmogot, teman-teman ya. Si INV suaminya Pak Diko. Pak Diko ini kan sering invest ya properti ya. Dia mau ketemu dengan yang namanya Selfie ya, sales tanah. Dan Selfie ini kebetulan pas lagi nggak ada kendaraan ya, diantarlah sama Ibu Cincing ini ya, di kayu-kayu di Serpong, teman-teman ya, di kayu-kayu. Akhirnya kita ketemu dengan Ibu Negara ini ya, kita ketemu dengan Ibu Negara ini. Pada waktu ketemu saya sama Yanli ya, kita pas berlima ini semua pergi ya, kita pergi ya untuk mau rekrut Selfie. Akhirnya yang kita rekrut, yang terekrut adalah Ibu Negara ini, dan Selfie kebetulan sudah menjadi agen prudensial dan kurang aktif ya, ya. Apa yang dikatakan Pak Diko? Nggak usahlah orang kaya ya, karena Pak Diko ini kan masih agen baru ya, belum begitu mengerti. Nggak usahlah orang kaya, dia nggak mau ikut kita lah jadi agen gitu ya. Ya, waktu itu omongan dia di bulan Maret ya, INV join di April, INV join di Februari, Ibu Cincing ini join di bulan Maret, teman-teman ya. Akhirnya di BOP sama Ibu Yanli ya waktu itu ya, dan saya, kita ngomong berdua ya. Akhirnya teman-teman ya, yang dulu, orang yang dari dulu ya nggak suka dengan asuransi, katanya sih pernah dikecewain asuransi, teman-teman ya. Dan akhirnya dia mau join di bisnis prudensial bersama kita ya. Di Maret itu teman-teman ya, dia mulai ya kasih data agent ke kita. Kasih data agent ke kita, akhirnya dia join jadi agent, dan waktu itu dia promosi, teman-teman ya. Dia promosi, dan tahun ini dan nanti akan promosi ke agency director, teman-teman ya. Teman-teman, kita harus pede ya, merekrut siapapun ya, merekrut orang yang lebih kaya dari kita ya, merekrut pengusaha ya. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, Cienti ya, bagaimana Cienti yang hanya background seorang ibu rumah tangga bisa merekrut pengusaha-pengusaha yang istilahnya bisa dibilangin lebih kaya daripada Cienti ya. Yang hari ini kan kita belum ada apa-apa di Prudential ya teman-teman, baru join ya. Tapi bisa merekrut pengusaha-pengusaha yang kaya raya gitu ya di timnya Cienti. Saya bilang gini teman-teman, di bisnis ini kita harus sadar, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kita harus percaya dengan produk Prudential, kita harus percaya dengan agensi kita ya, kita harus percaya ya bisnis kita ini bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk orang yang kita rekrut, teman-teman ya. Kita tahu teman-teman ya, kalau di bisnis Prudential kita kaya, kita bisa menikmati kekayaan kita ya. Mohon maaf ya untuk pengusaha di luar sana ya, mungkin mereka kaya nggak kaya teman-teman, kaya banget. Tapi untuk mereka menikmati kekayaan dia, apakah bisa teman-teman ya? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa teman-teman. Kenapa bisa dikatakan ya tidak bisa begitu ikut ya teman-teman ya? Saya contoh Michael. Michael ini kaya banget teman-teman ya. Rumahnya aja di Alam Sutra 20 M lebih teman-teman ya. Gede banget, 2 rumah jadi satu. Ada kolam renang, saya pernah ke rumah dia. Nah, saya bilang ke dia sampai ngomong gini, pandemi begini nggak keluar negeri. Kalau keluar negeri, waduh, saya nggak tahu deh saya bisa berangkat nggak. Sampai dia ngomong gitu teman-teman. Saking sibuknya dia buka toko di Glodo itu teman-teman ya. Sampai dia bilang, buat ke toilet aja, buat makan aja, kadang saya nggak punya waktu. Sampai saya sakit dia bilang gitu kan. Nah, inilah teman-teman ya. Inilah teman-teman, walaupun mereka kaya, belum tentu mereka bisa benar-benar menikmatinya, teman-teman. Beda dengan kita di Prudential, teman-teman ya.
Kita di Prudential, waktu tergantung kita. Kita yang ngatur. Tidak ada yang bisa mengatur waktu kita, ya. Hanya kita sendiri yang mengatur waktu kita, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, serius-seriuslah untuk menjalankan bisnis Prudential, teman-teman, ya. Yang pertama, teman-teman harus promosi dulu tahun ini, ya. Yang agent promosi ke AAD, yang AAD promosi ke AD, ya. Tidak ada waktu bilang saya harus mengulang lagi tahun depan, teman-teman, ya. Tidak ada kata tahun depan, mengulang tahun depan, itu nggak ada lagi, ya. Yang terpenting, teman-teman, ya, di bisnis ini selalu follow leader, selalu follow sistem, teman-teman pasti akan mencapai sukses yang sangat luar biasa di bisnis Prudential, ya. Kenapa, teman-teman, ya? Karena di bisnis Prudential ini hanya ATM, ambil, tirukan, modifikasi, tidak ada jurus-jurus atau trik-trik lain, teman-teman, ya. Apa yang disuruh leader teman-teman lakukan, ya. Leader bilang training, kita training, ya. Selalu follow leader, follow sistem, maka teman-teman akan mencapai, ya, yang teman-teman inginkan, ya. Yang terpenting tahun ini teman-teman semua, ya, ngotot apapun caranya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, teman-teman harus promosi, nggak boleh tinggal kelas, karena kalau tinggal kelas teman-teman akan sangat rugi, ya. Teman-teman juga harus capai prestasi. Kenapa? Kita merekrut orang, kalau kita berprestasi, kita akan pasti lebih pede dan akan bisa membuat tim kita juga ikut berprestasi karena mereka tentunya kan akan mencontoh kita dan kita juga mempush mereka itu lebih enak. Contoh, misalnya saya kalau tidak berprestasi, tidak capai jalan-jalan, ya, saya mau suruh tim di bawah saya untuk berprestasi. Bagaimana cara ngomongnya? Kita sendiri aja tidak berprestasi, masa kita suruh orang, ya kan? Kasarnya begitu kan. Nah, kalau kita sudah berprestasi, teman-teman, kita mau push orang pun juga sangat gampang, ya, teman-teman. Saya sangat bersyukur, ya, secara direct saya sudah capai yang namanya Start Club, double Start Club, ya, omset sudah di atas 1,5 M lebih, unit dan grup sudah hampir 3 M, teman-teman, ya. Secara grup dan secara direct unit, ya, sudah capai double London, teman-teman, ya. Kenapa omset ini bisa terjadi, teman-teman, ya, karena selalu action, ya, selalu follow leader, ya, teman-teman. Walaupun saya sudah ada, ya, apa yang dikatakan adik saya, walaupun adik saya adalah leader saya, ya, walaupun dia mau ngomong apa, ya, mau omelin kita demi kebaikan kita, saya selalu sebagai cicinya selalu mendengarkan, selalu follow dia, ya. Dia suruh saya A, ya saya lakuin A, karena apa yang dia suruh kita, apa yang dia ngomong ke kita, ya, pasti mereka kan sudah mengalaminya dulu, ya. Mereka ketemu dengan kerikil-kerikil itu, ya, kita sudah nggak usah harus ketemu kerikil-kerikil di dalam bisnis kita, ya. Mereka sudah melaluinya dulu, ya. Apa yang mereka lewatin, jalan yang nggak bagus, nggak mungkin mereka suruh kita jalan di jalan yang itu. Makanya kita sebagai agent, ya, harus follow leader kita, ya, teman-teman, ya. Nah, cukup sharing saya hanya sampai sini, ya, teman-teman, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman One Vision, ya. Jika ada pertanyaan boleh, ya, teman-teman, silahkan. Ya, terima kasih. Saya stop dulu, ya. Ya, terima kasih. Wah, keren banget sharingnya, ya, teman-teman. Ada yang bertanya nih dari teman-teman? Ada yang bertanya? Nih, bentar saya cek, ya. Nah, sambil nunggu, mungkin ada yang bertanya tadi kan, intinya kalau yang saya dengar kan, Bu Yanti sharing kan tadi, mimpi kita apa gitu, karena mimpi itu selalu ngikutin, mimpi nggak akan pernah mati, ya Bu ya. Fokus pada goal, nanti tinggal kita mati bersama mimpi atau kita berhasil bersama mimpi kita, ya nggak? Keren Bu Yanti. Itu intinya di situ. Jadi semuanya ngikutin, sistemnya udah ada. Terus ATM tadi Bu ya, apa? Action, tiru, modifikasi ya Bu ya. Ambil, tiru, dan modifikasi. Ambil, tiru, dan modifikasi, kan? Trainingnya setiap Sabtu ada di One Vision, Senin juga ada gitu. Jadi, teman-teman ada yang mau bertanya?
Siapa nih? Wah, lagi pada sibuk nyatet nih Bu kayaknya Bu. Gitu. Saya Fajar. Oh, Saya. tuh. Ada yang tanya. Oh, kembaran saya mau nanya. Thank you, Bentar. Cienti. Luar biasa sharingnya ya. Dahsyat banget. Thank you banget kesempatannya udah berbagi sama kita. Cienti mau tanya satu. Ya, silakan. Sekarang ini apa yang begitu bisa memotivasi Cienti yang begitu luar biasa semangatnya? Thank you, Cienti. Ya, thank you atas pertanyaannya Pak Herman Wijaya ya. Apa yang begitu memotivasi saya untuk menjalankan bisnis prudensial teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya. Teman-teman ini datang ke bisnis prudensial sebagai apa? Apa yang mau teman-teman raih ya. Kita harus tahu diri kita ini siapa, kita mau jadi apa di bisnis prudensial. Banyak tim yang harus kadang kita bilang contoh ya, kita sebagai leader, kita tidak bisa menyuruh orang, yuk kamu gerak dong, lu action dong. Kita nggak bisa suruh mereka begitu ya. Kita ketemu leader, misalnya Pak Herman ini leader. Pak Herman nggak bisa bilang, yuk kita action, yuk kita gerak. Nggak bisa ya. Kita harus cari tahu dulu kenapa ya orang ini mau join di bisnis prudensial ya, sehingga bisa membuat dia mau beraction ya, mau kerja gitu teman-teman ya. Jadi yang bikin saya termotivasi teman-teman ya, saya waktu join di bisnis prudensial teman-teman ya, saya ingin menjadi berkat buat banyak orang teman-teman ya. Dengan kita punya banyak uang ya teman-teman, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Kita harus temukan dulu ya apa yang kita mau di bisnis prudensial ya, goal apa ya yang ingin kita capai di bisnis prudensial. Dengan begitu teman-teman selalu akan tahu ya, oh saya mau sukses loh demi ini ya, saya mau sukses loh demi saya mau ini ya. Masing-masing orang kan berbeda-beda teman-teman ya, apa yang pengen dia cari di bisnis prudensial ya. Ada yang kadang saya pengen menginspirasi orang ya menjadi warna, ada yang bilang saya ingin membukakan lapangan pekerjaan ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda ya. Yang penting temukan kita mau apa dulu di bisnis prudensial, maka dengan begitu akan menjadi alasan kita untuk tetap action di bisnis prudensial. Itulah yang menjadi motivasi kita Pak Herman. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Herman. Thank you, Cienti. Thank you. Ya, sama-sama Pak Herman. Oke, thank you Bu Yanti. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh iya, nih, ada pertanyaan dari Bapak Anton Satria nih. Yanti, kalau di timnya banyak pengusaha sukses nih dengan income yang memang sudah besar. Apa yang mereka lihat ya dari bisnis prudensial ini sampai para pengusaha itu tuh pengen jalanin bisnis ini nih Bu, gitu. Terus eager untuk mau ya melakukan lah ya, padahal kan income-nya udah besar, sibuk, mau ke toilet aja nggak sempet gitu kan tadi kayak Bu Yanti bilang. Ya, saya menjawab ya. Iya, banyak sekali ya pengusaha di tim saya ya, rata-rata mereka pengusaha ya. Michael pengusaha di Glodok ya, yang jual safety. Gerald juga pengusaha ya, jual baju ya di Tanah Abang ya. Kalau adik saya kan spare part mobil ya. Kalau Cicing ini orang yang punya perusahaan ya di Dan Bogor teman-teman ya. Nah teman-teman, alasan mereka kenapa ya? Saya juga sangat bersyukur teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa Tuhan bisa mengirimkan ya AAD saya ya. Saya kan punya 4 AAD ya. Saya baru ada 5 leader bersama dengan saya teman-teman. Saya juga nggak tahu teman-teman ya. Semua AAD saya ya yang 3 ini saya benar-benar tidak kenal mereka ya. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan bisa mengirimkan mereka di tim saya ya. Apa karena kesiapan saya teman-teman ya untuk menerima AAD yang selevel sekelas begitu teman-teman. Nah, terus bagaimana mereka mau gerak teman-teman ya? Kita harus pede ya pada saat kita BOP mereka teman-teman, kita harus sadarkan mereka ya bahwa bisnis yang kita jalani ini adalah bisnis yang benar-benar sangat bagus teman-teman ya, benar-benar bisa merubah hidup mereka. Bukan hanya hal ekonomi loh teman-teman ya, dari hal segi waktu, dari hal segi kenyamanan teman-teman ya, bisa dikatakan ya pengusaha di luar sana teman-teman, income mereka banyak nggak? Banyak.
Mereka terlibat nggak dengan utang piutang, teman-teman? Pasti terlibat dengan utang piutang. Yang membuat para pengusaha bingung, teman-teman, adalah mereka itu terlibat dengan hutang piutang. Pertama, ya. Kedua, mereka tidak punya cukup banyak waktu, ya. Contoh seperti Gerald, ya. Dia bilang apa? Saya sangat berharap ya income saya besar ya, saya bisa meninggalkan kerjaan saya, teman-teman, ya. Dia bilang kerjaan saya memang sangat menghasilkan banyak uang, ya. Dia baru umur 24 ya. Dia bilang, tapi saya sangat tidak bisa menikmati saya kerja di sini. Pergi ke Tanah Abang ya, dari Alam Sutra ke Tanah Abang jam 6 itu harus nyampe, jam 5 itu harus berangkat. Pergi pagi, pulangnya sudah sore, sudah jam 4, sudah jam 5 nyampe rumah. Setiap hari rutinitas begitu. Apakah tidak capek ya, teman-teman ya? Apalagi anak muda, apakah tidak jenuh ya, teman-teman? Dengan pekerjaan begitu. Memang income sih sangat banyak ya, sangat besar. Tapi untuk kebebasan mereka tidak punya, teman-teman ya. Itulah yang menjadi salah satu alasan mereka untuk mau gerak ya. Terus teman-teman, kita juga harus mampu menjelaskan kalau bisnis kita bisnis yang bisa diwariskan ya. Contoh seorang pengusaha ya, contoh adik saya ya, dia bilang gini, saya bilang kenapa kalian mau join di bisnis prudensial ya. Kemarin kan di Grand BOP dijelaskan sama dia ya. Kita mau join di bisnis prudensial ini, kita melirik bisnis prudensial ini ya, kita sadari ya, suatu hari bisnis spare part ini kita tidak mungkin mewariskan ke anak kita dan anak kita mau ya, dan anak kita mampu dan bisa menjalankannya seperti orang tuanya ya. Tapi dengan di bisnis prudensial ya, kita bisa mewariskan income yang sangat besar untuk keturunan kita. Siapa sih yang tidak mau ya diwarisin income, teman-teman ya? Misalnya teman-teman merekrut pengusaha ya, belum tentu usaha itu bisa dia warisin ke anaknya. Kalau di prudensial, teman-teman, amit-amit terjadi apa-apa dengan kita ya, anak-anak kita sudah pasti hidup dengan nyaman, teman-teman ya, karena kita pasti mewariskan income yang sangat luar biasa untuk mereka ya. Apalagi kita merekrut misalnya contoh dokter ya, yang harus mereka kerja, mereka baru bisa menghasilkan income, itu pasti akan jauh gampang juga untuk kita merekrut mereka, teman-teman, dan membuat mereka untuk bergerak. Yang penting teman-teman bisa jelaskan ya, lu harus jalani bisnis prudensial ini ya. Kita bisa membandingkan ya pekerjaan mereka yang sekarang dengan pekerjaan kita di bisnis prudensial, teman-teman. Semoga terjawab ya Pak Fajar. Oke, Pak Anton sudah terjawab ya. Gitu. Jadi memang ada apa caranya gitu, bahwa di apa namanya, kalau para pengusaha itu nggak ada waktunya gitu. Terus belum tentu usahanya bisa diwariskan seperti di bisnis di prudensial. Gitu ya Ibu Yanti ya. Terima kasih, keren banget. Ada lagi teman-teman? Nah, oke, karena waktu juga sudah mendekati siang gitu, sudah siang. Nah, Bu Yanti terima kasih banyak sudah sharing pagi ini di One Vision. Semoga berguna buat kita semua, bisa achieve goal-nya. Jadi kita bisa meraih mimpi bersama kesuksesan di bisnis prudensial. Thank you. Kasih aplaus dong. Nah, ini sertifikat buat Bu Yanti. Ya, thank you Bu Yanti. Thank you, Yanti. Terima kasih banyak, God bless you. Foto dulu, Ci. Foto dulu. Oh, oke. Foto dulu. Boleh, siapa yang bisa bantu? Oh, Pak Paulus ya. Ya, PSI. Oh, dari siapa nih? Pakai tab. Oh, pakai tab. Oke. Mas Rui Ganteng bisa bantu, Ya, Mas Rui? Mas Rui. Oke, sebentar ya. Oke. Layar 1 siap-siap Ayo, ya. jangan lupa di on. Reward-nya bisa buat ini nih. 1, 2, 3. Layar 2, 1, 2, 3. Layar 3, 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih Mas Rui. Terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama. Keren, Izin keren banget. Cianti. Cianti. Thank you, Cianti. Cianti. Thank you. Cianti. Nah, mana nih teman-teman nih semangatnya nih. Ya, thank you. Bye-bye, Thank you teman-teman. Bu Yanti. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Oke teman-teman.